Tidak hanya kota-kota besar yang indah sebagai destinasi liburan, namun beberapa desa juga tak kalah indahnya dengan kota-kota besar. Pemandangan desa yang tenang dan jarang ditemukan saat melihat pemandangan kota. Ada desa-desa di seluruh dunia yang diberkati dengan pemandangan indah yang melampaui pemandangan kota terbaik. Sebagian besar desa terindah berada di daratan Eropa, namun ada satu desa Indonesia yang keindahannya diakui oleh negara lain. Desa Hallstatt terletak di sekitar Gunung Salzkammergut, dan Austria adalah salah satu tujuan utama wisatawan yang berkunjung ke Austria. Desa tersebut mulai menarik perhatian banyak orang setelah tampil di serial televisi Korea 2006. Panorama indah rumah-rumah tradisional Alpen di tepi Danau Hallstatt dengan pegunungan Alpen di latar belakang menjadikan desa ini sebagai negeri dongeng. Tidak hanya pemandangannya yang indah, desa yang telah ada sejak abad ke-16 ini memiliki suasana yang tenang dan nyaman. Udara di sana sangat bersih dan segar. Tidak heran jika sejak tahun 1997 desa Hallstatt tercatat dalam UNESCO World Heritage yang harus dijaga kelestariannya. Salah satu tempat yang paling populer adalah Danau Hallstatt atau Hallstattersee. Selain menikmati pemandangan, kamu bisa mengelilingi danau dengan perahu tradisional, memancing, mendayung dan juga diving. Desa di Teruel, Spanyol ini, masih memiliki suasana abad pertengahan yang sangat kental. Desa ini terletak di gunung setinggi 3.878 kaki di atas sungai Guadarrabia. Daya tarik yang wajib dikunjungi di desa ini adalah lokasinya yang berada di puncak bukit yang membuat kamu merasa seperti berada di desa abad pertengahan, dengan bangunan menyerupai benteng batu dan setiap sudut kota berada di atas perbukitan. Selain itu, udara di desa ini masih sangat sejuk. Nagari Pariangan terletak di Sumatera Barat dan telah mengejutkan dunia dengan keindahannya. Nagari Pariangan menjadi salah satu desa terindah di dunia yang diakui wisatawan mancanegara. Desa ini terletak di lereng Gunung Marapi di Kabupaten Paliangan, Sumatera Barat. Berjarak 96 km sebelah utara kota Padang dan sekitar 35 km dari kota Bukit Tinggi. Saat kamu mengunjungi desa Nagari Pariangan, kamu akan melihat pemandangan hijau yang indah, sawah yang sangat subur dan pepohonan yang rimbun. Rumah warga berjenjang itu tampak rapi dan menarik secara visual, mengikuti polaritas lereng gunung. Berkat motif Minangkabau, terlihat tua, namun rumahnya tetap terlihat rapi dan unik. Uniknya, rumah-rumah ini dibangun tanpa paku secara tradisional. Oleh karena itu, tidak heran jika desa ini pernah dinobatkan sebagai salah satu desa terindah di dunia oleh salah satu media Amerika Serikat. Siapa yang tidak tahu Swiss, salah satu negara terindah di dunia? Desa Wengen merupakan salah satu desa di Swiss yang terkenal dengan keindahan alamnya. Desa ini berada di lingkungan Alpen, dengan banyak rumah kayu tradisional dan desa Wengen adalah desa alami yang sangat indah. Sudah 100 tahun sejak larangan mobil di desa Bernese Oberland ini. Oleh karena itu, saat berkunjung ke desa Wengen, kamu hanya bisa menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. Desa yang berada sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut ini telah menjadi pusat wisata sejak abad ke-19. Setiap musim dingin, banyak turis asing datang ke Wengen untuk berlibur dan bermain ski. Terletak di ketinggian sekitar 400 meter di atas permukaan laut, tebing berbatu antara Nice dan Monaco, dan peninggalan abad pertengahan Eropa, Eze adalah salah satu desa terindah di dunia. Terletak di pantai selatan atau French Riviera, di ketinggian 427 meter di atas permukaan laut, desa ini menghadap ke pantai dengan pemandangan laut yang menakjubkan. Selain tempatnya yang strategis dan menarik,
Desa Eze juga memiliki pesona abad pertengahan dengan banyak bangunan yang dibangun berabad-abad lalu dan masih terpelihara dengan baik. Salah satu bangunan tertua di sana, yang disebut Chapelle de la Sainte-Croix, menarik banyak turis. Berikutnya daftar desa terindah di dunia adalah Oya, Yunani. Oya berada di puncak Bukit Santorini, destinasi wisata yang keindahannya tak terbantahkan. Desa yang indah ini dibangun di lereng yang curam, memungkinkan penduduk dan wisatawan untuk menikmati pemandangan spektakuler kaldera Santorini yang terkenal di dunia. Area di sekitar desa Oya yang elegan dan memiliki banyak bangunan putih yang bersinar di bawah sinar matahari, menjadikannya simbol khas desa Oya. Saat ini, desa Oya menjadi tujuan wisata yang populer dan ramai dikunjungi wisatawan yang ingin menikmati sunset sore hari. Desa yang berada di bagian utara Belanda ini sering disebut sebagai Venice of the Netherlands atau Venice-nya Belanda. Tidak ada jalan untuk kendaraan di desa ini. Hanya ada sungai kecil sebagai penghubung antar rumah. Jika musim dingin, air sungai tersebut membeku dan dijadikan arena berseluncur. Pesona alam yang disuguhkan sungguh mempesona, dan desa yang dibangun pada tahun 1230 ini kini menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Hal yang baik tentang ini adalah bahwa suara paling keras hanya datang dari suara bebek dan burung liar. Konsep pemukiman desa ini tentunya sangat bagus dan memanjakan mata dengan keindahan di mana-mana. Dengan udaranya yang sejuk serta suasananya yang segar dan nyaman, selalu ada daun yang hijau dan bunga berwarna-warni. Ini adalah desa yang sangat indah dan penuh pesona. Desa Bibury adalah desa milenial di Inggris bagian barat dan salah satu tempat terindah di Inggris. Desa ini terkenal dengan bangunan atau rumah batu Cotswold berwarna coklat madu. Sebuah rumah tradisional yang terbuat dari batu berjajar rapi menghadap ke trotoar dan sungai Colne. Desa ini didekorasi yang indah dengan gereja katedral tua dan penginapan. Mengutip situs resmi Bibury Village, ada beberapa tempat yang populer di kalangan wisatawan, yaitu Arlington Row, Gereja Saxon, Gereja St. Mary. Kamu tidak perlu menyewa mobil karena dapat dengan mudah berjalan di sekitar desa yang indah di desa ini. Ada juga spot fotogenik seperti Blenheim Palace, Cotswold Water Park, dan Westonbirt Arboretum. Dahulu kala, Bibury adalah desa wol abad pertengahan. Sayangnya, industri wol Bibury menghilang sepenuhnya pada akhir abad ke-18 dan diambil alih oleh industri penggilingan jagung, yang berlanjut hingga tahun 1920.